Para sahabat sekalian, kali ini saya bersama Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, seorang pakar IT yang juga komisaris BUMN dan anggota Dewan Pengarah ya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sekarang juga sedang hangat dibicarakan di masyarakat, yaitu NFT atau non-fungible token. Prof, selamat malam, Prof. Marsudi. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Terima kasih, Prof, sudah bisa bergabung kembali ya di Jendela Alam. Ini program edukasi dan pengetahuan. Seperti yang kita komunikasikan, hari ini kita bicara tentang NFT ya, yang sekarang ini ramai dibicarakan. Ya, lagi seru. Nah, betul. Nah, Prof, sebenarnya itu apa itu NFT ya? Baik, saya mulai dari definisi dulu ya, paling Ya, gampang. baik. Jadi Pak Aam, jadi saya mulai dari definisi dulu supaya gampang ya, supaya mengerti. Jadi saya mulai dulu, apa sih token itu? Baik. Token itu by definition adalah sebuah benda yang kita punyai dan dia merepresentasikan sesuatu yang lain. Merepresentasikan benda yang lain, boleh itu benda itu bisa fisik, bisa virtual, bisa abstrak, bisa tidak abstrak, bisa konsep gitu. Misalnya paling gampang beginilah, token itu uang gitu ya. Uang itu adalah salah satu bentuk token. Uang itu adalah token yang merepresentasikan suatu nilai, karena itu kita bisa tukar dengan yang lain, kita bisa belanjakan. Ada lagi token yang lain, misalnya kalau kita pakai internet banking kan kita pegang alat yang untuk security, itu juga disebut token juga. Kenapa? Karena dia merepresentasikan apa yang kita tahu. Jadi kalau misalnya ditanya PIN-nya, kita pencet dari sana, kita masukkan angka, maka sistem komputer itu akan tahu bahwa itu kita, karena alat itu merepresentasi dari diri kita. Jadi pertama, definisi token itu apapun yang merepresentasikan benda yang lain. Karena itu bisa uang. Nama kita juga token. Nama kita ini merepresentasikan diri saya kan. Jadi Marsudi Wahyu Kisworo itu adalah sebuah token yang merepresentasikan ini orang yang ganteng inilah gitu ya. Kalau Pak Zaman ini merepresentasikan orang yang ganteng di sana yang pakai tebal. Nah itulah token. Nah ini artinya definisi yang pertama. Nah apa itu fungible? Fungible itu artinya adalah sesuatu yang atau suatu benda atau suatu sifat di mana sifat itu bisa digantikan oleh sifat yang lain. Nah, sebagai contoh misalnya uang, tadi kita kembali ke uang ya. Saya punya uang 100.000, itu bisa ditukar menjadi uang yang lain. Jadi dia tidak unik, bisa diganti dengan 100.000 yang sama, tapi nomor serinya beda ya. Atau ditukar dengan 50.000-an dua, gitu. Itu namanya fungibility. Jadi sesuatu itu kalau fungible itu artinya dia bisa di-replace atau diganti oleh benda yang lain yang identik. Nah, saya tadi kan kasih contoh, uang itu adalah fungible. Nah, non-fungible berarti dia tidak seperti itu. Nah, contohnya wajah saya ini token merepresentasikan diri saya, tapi wajah saya kan nggak bisa ditukar dengan wajahnya Pak Am, gitu loh. Baik. Nah, itu namanya jadi non-fungible. Jadi non-fungible token itu adalah, artinya apa, definisinya adalah sebuah token atau sebuah benda yang merepresentasikan benda yang lain, di mana benda itu tidak bisa diganti dengan benda yang sama atau mirip, karena itu dia sifatnya unik. Jadi unik, spesifik ya. Spesifik, keunikan. Jadi yang paling gampang tadi contohnya wajah saya ini unik, nggak bisa ditukar. Misalnya saya pinjam wajahnya Pak Am deh, ya nggak bisa gitu ya. Karena unik wajah saya itu. Itulah tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar ya. Oke. Nah, itu kemudian kalau kita bicara yang NFT yang ramai sekarang itu adalah yang kalau tadi contohnya kan benda fisik, uang, wajah gitu. Nah, ini bentuknya digital. Apa itu contohnya? Misalnya bisa musik, bisa foto digital, bisa karya seni, bisa video, bisa semua representasi yang kita presentasikan di dalam bentuk digital itu bisa menjadi non-fungible token, asal dia unik, tidak bisa diganti atau ditukar dengan yang lain. Itulah definisinya.
Baik, tapi basisnya digital ya. Kalau tadi foto itu digital, lukisan digital. Ada kaitan nggak dengan fisiknya nih? Kalau tadi kan dicontohkan seperti barang lukisan itu. Ya, jadi begini, NFT itu sebetulnya definisinya boleh digital, boleh tidak. Tetapi yang kita ramaikan ini kan NFT yang digital, gitu ya. Kenapa? Oke. NFT yang non digital itu ada, misalnya lukisan. Jadi Ya. misalnya punya kaligrafi, itu adalah salah satu bentuk NFT yang non digital. Contoh yang lain adalah misalnya ini. Nah, bukan, sebentar. Nah, ini koleksi saya ini. Nah, ini Oke. non digital ini. Oke. Tuh. Tapi ada lagi yang kita dalam konteks kita bicarakan dan yang ramai sekarang itu kan NFT yang digital. Contohnya Digital. apa? Contohnya NFT digital itu adalah ini dulu yang pertama kali ngetop itu kan ini. Ada orang membuat emoticon gitu, ini bisa laku sampai 390.000 dolar ya. Bahkan ini ada yang laku sampai 2,9. Ada yang punya NFT lagi, ini kumpulan dari foto-foto di arrange demikian rupa jadi menjadi sebuah karya seni digital. Jadi sebelah kanan ini kan kayak sebuah karya seni, tapi dia digital dan itu ternyata laku sampai 69 juta dolar, berapa triliun gitu ya. Banyak ya itu kalau dikalikan 15.000 entah jadi berapa rupiah itu ya. Jadi mungkin mendekati 1 triliun gitu. Yang menarik juga adalah ini tadi saya bicara wajah sebagai token fisik, NFT fisik dirubah jadi NFT digital. Nah ini contohnya dulu terkenal namanya Ghazali ini. Ya, ya, Ghazali betul. ini adalah itu mahasiswa trilogi tuh Pak ya, Marsudi. baca itu mahasiswanya Pak Am katanya ya, Mas Jatuh. Wajahnya dia tuh kan NFT, tapi kemudian didigitalkan dalam bentuk selfie, mulai dia umur 18 sampai umur 22, kemudian disusun sedemikian rupa, maka inilah menjadi NFT yang digital tadi. Wajahnya tidak digital, tetapi ketika disusun menjadi NFT yang digital gitu. Oke. Ya, ya. Prof, itu bagaimana bisa semahal itu ya harganya? Ya, apa sih yang mempengaruhi faktor seseorang kemudian tertarik untuk membeli ya semahal itu? Nah, ini kan dunia itu kan ada benda yang punya nilai intrinsik dan nilai yang real ya. Jadi contohnya begini, sebuah lukisan itu mungkin dibuat dengan ongkos mungkin 3 juta rupiah, kanvasnya, catnya gitu ya. Tetapi ketika kita seneng dengan lukisan itu, kita mau beli sampai 1 miliar misalnya. Nah, contoh yang paling gampang kan lukisan. Lukisan tuh kenapa kok harganya bisa mahal gitu ya? Pertama adalah pelukisnya. Misalnya pelukisnya tanda tangan Aam Bastaman di situ. Itu bisa sampai miliaran harganya kan begitu. Sementara ongkos bikinnya tidak seperti itu. Nah, ini contoh yang lain adalah apa? Contoh yang lain adalah misalnya batu akik zaman dulu ya. Akik itu kalau orang seneng mau beli berapapun ya. Contoh yang saya tunjukkan tadi keris saya itu ada yang tawar sampai 50 miliar. Padahal kan besi tua begitu ya, tapi karena seneng antik begitu dan sebagainya, percaya macam-macam, ada narasi di situ. Makanya di sini ilmunya Pak Amin, ilmu bisnis itu bagaimana membuat narasi sehingga sesuatu itu menjadi overvalue gitu. Jadi value-nya melebihi dari nilai realnya. Nah, itulah yang kemudian jadi itu bukan spesifik NFT, semua kita mengalami seperti itu kan. Ya betul, di dunia real juga ya. Itu diamplify, itu digunakan untuk membuat ketika orang seneng dengan tadi misalnya wajahnya Ghazali tadi, dia seneng gitu ya, dia jadikan koleksi, dia mau bayar berapapun. Ketika lelang bisa laku sampai miliaran kan, karena seneng gitu. Kenapa? Orang ini menjadikan itu sebagai koleksi yang kemudian nanti suatu saat dijual lagi. Sama dengan lukisan, investasi kan, kita beli mahal, tapi suatu saat kita bisa jual lagi dengan harga yang mahal juga. Sehingga itulah yang kadang-kadang sulit difahami oleh orang-orang yang tidak memahami bisnis yang basisnya value, bukan basis fisik gitu. Ya baik. Jadi investor tujuannya adalah karena kesukaan ya, kemudian tertarik untuk mengoleksi, menjadi kolektor, tapi juga ini ada peluang ya untuk dijual kembali yang mungkin juga dengan nilai yang lebih tinggi ya, Prof.
Betul, makanya disitulah narasi itu penting. Sebagai contoh, misalnya ya dalam dunia pergerisan lah ya misalnya. Keris itu misalnya diceritakan ini dulu pegangannya Pangeran Diponegoro. Bisa begini. Wah, itu orang mau bayar berapapun juga gitu. Padahal mungkin juga belum tentu ya. Tapi saya tidak mengatakan semuanya bohong, tetapi narasi itu menjadi penting. Narasi itulah kemudian menaikkan value dari non-fungible token baik fisik maupun digital. Oke. Prof, ini ada juga yang mengomentari nih bahwa NFT ini semacam monkey business ya. Tanggapan Prof bagaimana ya? Nah, bisa terjadi begitu. Jadi kalau kita nggak paham NFT, maka kita akan terjebak pada monkey business. Ini sudah pernah terjadi misalnya pada gelombang cinta. Mungkin ingat ya dulu kasus. Ya, banyak tanaman juga tuh. Akan bisa terjadi begitu. Jadi bisa ambil fotonya Ghazali tadi. Fotonya Ghazali tadi saya seneng gitu ya. Kemudian saya beli, kemudian saya jadikan investasi. Misalnya saya beli dengan harga X gitu ya. Saya mau jual dengan harga 10X. Kemudian saya narasikan Ghazali ini adalah orang yang begini, sehingga orang tertarik akan beli gitu ya. Tetapi yang bahaya adalah ya seperti gelombang cinta itu. Kalau kemudian semua orang sudah nggak ada yang suka, ya nilainya hilang karena memang nilai realnya itu berbeda dengan nilai pasarnya. Nah ini yang kemudian kalau tidak hati-hati akan terjebak ke dalam monkey business seperti itu. Oke. Nah tadi Prof kan bilang mengenai kehati-hatian ya. Ini kan ada dua pihak ya, investor sama penjual. Jadi apa yang harus diperhatikan bagi keduanya nih, Prof? Ya kalau untuk saya bisa aman untuk bisa ini betul-betul mendapatkan nilai seperti yang diharapkan. Ya, kalau saya yang pertama adalah kalau bisa itu nilainya itu jangan terlalu berbeda dengan nilai fisik. Misalnya begini, salah satu bentuk NFT itu ada sertifikat rumah. Rumah itu kan satu rumah dengan rumah lain beda ya. Nah, sertifikat rumah itu kalau di NFT kan itu nilainya misalnya rumahnya harganya 1M gitu ya. Nah, nilainya kita beli juga 1M dan betul-betul rumah itu harus kita miliki. Bukan hanya sekedar foto sertifikatnya saja, tetapi fisiknya juga kita miliki. Itulah sebetulnya kalau mau NFT yang halal ya dalam arti kata, itu fisiknya juga harus kita dapat, bukan hanya sekedar digitalnya. Yang kedua adalah nilainya juga jangan terlalu jauh. Memang ada orang sih bisa saja karena cinta dengan pelukis tertentu dengan harga mahal ya itu kan perasaan saja. Tetapi harus hati-hati di situ mempertimbangkan. Tapi yang paling penting nomor satu tadi, jangan sampai berbeda, jangan sampai tidak link. Baik, Prof. Ini kan ada dua pihak nih kita lanjut mengenai investor dan kemudian juga kreator ya atau penjual. Nah, dari perspektif bisnis ini buat para pelaku, terutama nih para kreator, pencipta yang kemudian tertarik untuk menawarkan ya di dunia NFT ini karya-karyanya itu kan tadi disampaikan ini bisa karya seni, karya musik juga ya Prof ya, atau karya-karya yang sifatnya sesuatu yang bisa dikoleksi gitu ya. Nah, apa yang ke para kreator sendiri nih untuk meningkatkan kreasi dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi, apa yang disarankan ya untuk mengoptimalkan NFT ini? Jadi NFT itu memang memberikan wadah yang sangat subur untuk orang-orang yang kreatif yang bisa menciptakan ide-ide unik tadi. Misalnya tadi Ghazali itu hanya merangkai foto selfie-nya kemudian menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Kemudian juga misalnya orang bisa mendesain avatar misalnya. Kan kalau anak-anak kita itu kan yang dikoleksi kan apa ya avatar fisik ya yang misalnya avatar tertentu yang bentuknya fisik. Nah, jadi dia bisa menciptakan avatar-avatar digital gitu. Jadi kan orang-orang Indonesia itu kan kreatif kalau kita bicara mengenai penciptaan seperti itu. Contohnya misalnya ini saya share misalnya ciptakan avatar seperti ini. Kenapa avatar ini nanti bisa dia gunakan oleh seseorang
menjadi avatarnya dia di dunia virtual, contohnya di metaverse. Kalau sekarang kan kita kalau WA-an itu kan pakai profil picture kan wajah kita sendiri. Betul. Tapi anak-anak muda itu kalau WA-an mungkin profil picture-nya atau di Facebook atau di Instagram profil picture-nya bukan lagi wajah dia, tapi avatar seperti ini. Jadi itu avatar bagi anak-anak muda, apalagi kalau avatarnya bisa dianimasikan, bisa digerakkan begitu. Nah ini bisa menjadi NFT yang karena kan tapi harus unik yang dia buat, avatarnya nggak boleh beda dengan yang lain gitu. Kemudian desainer video, desainer bahkan musik misalnya, cipta musik dia bisa menjadikan musik ciptaannya dalam bentuk NFT, dan nanti siapapun yang membeli misalnya dia berarti punya haki terhadap musik tadi. Ini kalau bisnis yang benar ya. Jadi kita membeli musik, maka hak cipta dari musik itu harus jadi punya kita, sehingga kalau orang lain memutar musik itu kita mendapatkan royaltinya gitu. Jadi itu NFT dalam bentuk musik, video dan yang lain-lain itu yang tadi saya bilang link antara fisiknya betul-betul juga nyambung dengan digitalnya. Jadi jangan hanya membeli NFT musik tapi kita cuma dapat suaranya saja, sehingga nanti nggak bisa kita monetize. Nah, jadi untuk para kreator ini sebaiknya dilakukan dulu pendaftaran hak cipta ya, Prof? Ya, memang menariknya di NFT itu keunikan dari sisi NFT-nya dan keunikan dari kepemilikannya itu kan disimpan dalam sebuah blockchain. Nah, blockchain itu adalah sebuah teknologi yang ledger yang tersebar. Jadi ketika terjadi perpindahan, misalnya katakanlah saya punya NFT, ketika NFT saya ini dibeli oleh Pak A, apakah seluruh jaringan ini tahu? Jadi orang sudah tahu itu bukan punya saya lagi, itu punya Pak A. Sehingga dengan menggunakan blockchain itu menjadi aman. Jadi mungkin tidak ada bentuk haki di sana, bukan haki, tapi hakinya itu ya di NFT-nya itu sendiri. Karena orang tidak bisa mengcopy, tidak bisa memalsu gitu. Oke, karena itu punya kekhasan ya, keunikan. Ya. Keunikan dan dicatat itu kepemilikannya itu siapa yang punya itu tercatat. Tercatat di dalam tergantung kalau kita pakai misalnya platform apapun yang kita pakai, itu akan tercatat di platform-platform tersebut. Misalnya kalau kita pakai OpenSea misalnya, ya akan tercatat di OpenSea itu bahwa itu NFT itu punya saya, orang lain nggak bisa ngaku-ngaku dan nggak bisa jual gitu. Hanya saya yang bisa jual NFT tersebut. Baik, Prof sebagai pakar IT, ini bagaimana Prof melihat prospek NFT ini ke depan ya, terutama untuk menumbuhkan bisnis dan perekonomian? Kalau digunakan secara benar itu sangat-sangat mendukung perekonomian, Pak. Terutama industri kreatif yang menciptakan yang saya sudah sebutkan tadi, mulai dari desain grafis sampai ke musik, video, mungkin desain baju juga. Yang selama ini kan orang kalau menciptakan sesuatu kan, di Indonesia itu kan negara yang sangat sering pelanggaran haki itu kan semua dibajak-bajak ya. Nah, dengan adanya NFT itu mungkin pembajakan itu akan jauh sangat berkurang. Nah, yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada generasi muda yang kreatif untuk menciptakan hal-hal yang kreatif sesuai dengan dunia mereka, entah itu game, entah itu bentuknya musik, entah itu apapun juga. Nah, yang ketiga adalah bahwa kalau nanti NFT ini kemudian diakomodasi dalam dunia yang lebih nyata lagi, dalam ekonomi nyata, maka ini akan memacu pergerakan ekonomi lebih cepat. Jadi bukan hanya sekedar NFT di dunia virtual, tapi ada linknya dengan dunia fisik. Tadi contohnya misalnya NFT-nya sertifikat rumah gitu ya, tapi juga dengan betul-betul rumah itu jadi pemilikan saya misalnya. Nah itu bisa menjadi kita tidak perlu lagi nyimpen atau tanah yang kan sekarang banyak terjadi tanah yang sertifikatnya double bahkan triple, ada 5, nanti nggak bisa terjadi lagi karena sudah semuanya ada di dalam bentuk NFT. Yang penting adalah jangan sampai NFT yang jadi monkey bisnis tadi, sesuatu yang value-nya berlebih-lebihan. Oke. Nah, Prof, tadi kan kita bicara tentang prospek ya dan potensi. Meskipun tadi sedikit sudah
disampaikan mengenai kehati-hatian ya. Tapi apa yang Prof lihat kemudian ya kemungkinan ini dampak yang harus diwaspadai ya dari NFT ini? Ya, NFT ini sama dengan permainan yang lain, money game yang lain, itu jangan pernah tergiur kepada keuntungan besar yang sesaat. Di dunia ini tidak ada ceritanya untung besar itu tiba-tiba, kecuali dapat lotre. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang bombastis, itu makin bombastis, itu makin besar risiko tertipunya. Nah, ini harus hati-hati di situ. Kalau kita nggak paham betul, jangan masuk ke sana. Nah, yang kedua adalah masalah di suprastruktur nih. Pemerintah sendiri mungkin perlu membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan NFT ini agar untuk melindungi masyarakat kan. Sekarang saja itu banyak kan money game mulai dari money game yang macam-macam lah, kita semua sudah tahu lah yang isinya jadi investasi bodong umpamanya ya. Investasi bodong memang jadi kasus di mana-mana. Nah, NFT ini mempermudah orang untuk melakukan penipuan seperti itu. Nah, pemerintah harus betul-betul punya regulasi yang kuat untuk menjaga agar masyarakat itu terlindungi. Nah, menurut Prof, infrastruktur nih buat masyarakat untuk memanfaatkan NFT, termasuk juga tadi ada saran mengenai perlindungan, apa sudah cukup untuk merasa aman atau untuk menjadi aman menggunakan NFT ini? Sekarang kalau dari sisi teknologi sudah sangat aman, karena dengan menggunakan blockchain tidak mungkin jadi jangan khawatir nanti ada hacker terus NFT-nya hilang gitu ya. Satu-satunya kemungkinan adalah karena operator platform NFT itu di Amerika, misalnya OpenSea contohnya di Amerika, kalau perusahaannya di sana bangkrut ya hilang semua aset kita. Gitu. Sama dengan kripto kan, kripto kita pakai Bitcoin atau pakai Ethereum, selama perusahaannya di Amerika sana ada ya nggak masalah, tapi kalau perusahaannya itu tutup, ya hilang semua uang kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa regulasi kita masih belum cukup untuk melindungi. Kita bicara mengenai NFT digital. Di bisnis tradisional saja tadi banyak kasus-kasus yang bodong-bodong, investasi bodong itu terjadi. Kasus gelombang cinta ini itu aja pemerintah nggak bisa melindungi kok gitu. Nanti NFT ya, karena itu regulasi. Harus ada regulasinya dan kemudian penaltinya harus keras di situ. Kenapa? Karena kan menurut saya itu kan sebetulnya orang itu baru jera kalau hukumannya berat. Tapi kalau hukumannya hanya ya begitu, katakanlah dia sudah menipu sekian puluh triliun cuma di penjara 5 tahun ya nggak apa-apa, keluar penjara masih kaya raya dia kan. Nah ini yang bahaya di situ. Baik. Prof, ini terima kasih atas informasi dan sharingnya. Saya yakin ini banyak membantu masyarakat yang secara pribadi banyak juga menanyakan dan meminta nih konfirmasi dan penjelasan dari Prof ya mengenai NFT ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama Pak. Jadi mudah-mudahan dari yang mendengarkan acara hari ini, NFT itu sesuatu yang baru, bagus, tapi harus hati-hati. Kalau bermain tidak hati-hati, maka kita akan terjebak kepada permainan-permainan yang namanya monkey business tadi. Jangan tergiur kepada sesuatu keuntungan sesaat yang besar. Karena kita harus ingat bisnis semacam ini, itu adalah bisnis yang zero game. Ada yang untung, pasti ada yang rugi. Tinggal siapa yang untung, siapa yang rugi. Mungkin kita beruntung. Misalnya nilainya naik miliaran gitu, tapi harus ingat ada puluhan orang yang menangis rugi karena uangnya pindah ke kita. Zero sum games ini berlaku ya di NFT ya. Jadi tetap itu kehati-hatian ya, jangan jadi evarue yang kemudian lupa diri, itu yang mungkin ya harus diperhatikan. Baik Prof, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Para sahabat sekalian, itulah Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, pakar IT dan juga anggota pengarah dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Jika bermanfaat, dipersilahkan untuk subscribe dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.